Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudahan rezeki yang halal dan barokah, dimudahkan semua urusannya. Adik-adik, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang intangible cultural heritage. Jadi memang mungkin sudah disampaikan sama Bu Eci terkait dengan prinsip yang dikembangkan dalam kerangka untuk mengkonservasi heritage peninggalan sejarah, terutama yang memang tidak kentara atau kasat mata yang terkait dengan budaya, seni budaya. Jadi memiliki sebuah prinsip yang memang tidak bisa terlepaskan, khususnya dalam rangka untuk konservasi, sehingga budaya-budaya memang sudah berkembang pada waktu masa-masa lampau itu masih dapat ditemukan di era yang sekarang. Ini adalah prinsipnya berupaya untuk menjaga konservasi itu terus bertahan dalam gerusan perkembangan zaman, sehingga aspek-aspek yang memang masih bermanfaat untuk masyarakat itu masih dipertahankan. Itu namanya dengan cultural heritage. Jadi UNESCO pada tahun 2015 sudah merumuskan beberapa prinsip-prinsip etik terkait dengan menjaga, mengkonservasi peninggalan sejarah budaya tak benda, intangible cultural heritage. Jadi sesuatu yang tidak tampak bentuknya tak benda, seperti tari-tari yang memang terkait dengan bahasa dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak kelihatan, tak benda. Jadi ada beberapa poin penting yang memang perlu untuk diketahui bersama, bahwa UNESCO telah merumuskan beberapa prinsip, ada sekitar 12 prinsip etik yang akan menjadi dasar dalam pengembangan sebuah aktivitas peninggalan budaya. Pertama yang bisa kita garis bawahi adalah communities, group, and replicable individuals should have the primary role in the safeguarding their own intangible cultural heritage. Jadi masyarakat itu memiliki peran penting menjadi ujung tombak dalam hal konservasi peninggalan sejarah benda-benda tak benda berupa budaya-budaya. Jadi mereka sebagai pemilik dari budaya itu sendiri harus menjadi orang yang pertama yang memang mengembangkan aktivitas budaya nenek moyang mereka itu terus berkembang. Jangan sampai budaya-budaya itu malah ditinggalkan oleh generasi penerusnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa budaya-budaya itu memberikan nilai manfaat kepada masyarakat itu, sehingga budaya itu harus tetap dikonservasi. Jadi memang budaya itu menjadi bagian dari aktivitas keseharian, sehingga tidak menjadi sebuah pemaksaan bahwa budaya itu harus dikonservasi, karena itu telah menjadi mendarah daging dari turun-temurun, sifatnya turun-temurun, dan memang budaya itu memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Tentunya akan memberikan peluang bagi masyarakat itu untuk terus berpartisipasi mengkonservasi budaya itu. Apabila tidak memberikan manfaat, tentunya masyarakat itu akan meninggalkan budaya yang memang seperti tidak memberikan efek Jadi masyarakat lebih memilih mungkin mencari buntut budaya yang berbeda, atau mungkin
budaya yang lain yang memang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi tentunya adalah aspek yang perlu diperhatikan adalah nilai kemanfaatan budaya itu untuk masyarakat sendiri, sehingga mereka secara otomatis mereka sebagai ujung tombak dalam peningkatan atau konservasi budaya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah the right of communities, groups, and where applicable individuals to continue the practice. Jadi hak dari masyarakat, kelompok untuk terus mempraktekkan, merepresentasikan, mengekspresikan, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang memang diperlukan untuk menjamin viability, keberadaan dari sejarah budaya yang tak benda ini dan dikenal kemudian dihargai, sehingga masyarakat itu memiliki power dalam mempromosikan budaya, karena memang menjadi bagian dari kehidupan, sehingga secara otomatis itu akan dihargai oleh orang lain karena memang masih dikembangkan, masih dilaksanakan setiap harinya, dilakukan setiap harinya oleh masyarakat dan diberikan penajaman pengetahuan, keterampilan terkait dengan budaya itu sendiri, dan itu tentunya akan memberikan nilai posisi yang penting bagi budaya itu terhadap masyarakat yang lain, sehingga masyarakat lain itu melihat bahwa budaya itu memang masih eksis karena menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan, praktis representation, menjadi bagian dari perwujudan masyarakat itu sendiri. Poin kedua. Kemudian poin ketiga, mutual respect, memberikan sebuah saling menghargai, saling menghormati, as well as respect for a mutual appreciation of tangible culture. Jadi memberikan sebuah apresiasi yang memberikan saling mengapresiasi terhadap peninggalan sejarah budaya tak benda, superficial in interaction between states and between communities, groups, and where applicable individuals. Jadi memberikan sebuah gambaran interaksi antara negara dan masyarakat itu dalam mengimplementasikan dari sejarah budaya itu sendiri. Jadi memberikan pengertian, pemahaman bersama bahwa negara itu memiliki tugas yang berbeda, tapi tujuannya sama untuk konservasi budaya. Di sisi lain, masyarakat yang ada di situ sebagai the owner, pemilik yang memiliki kapasitas dan melaksanakan kegiatan aktivitas budaya itu kesehariannya, itu menjadi bagian dari kehidupan kesehariannya, sehingga tentunya adalah perbedaan prinsip ini tentunya bukan menjadi sesuatu yang malah merusak, tetapi menjadi sesuatu yang berupaya untuk mengkonservasi budaya itu sendiri, meskipun ada sesuatu yang perbedaan. Jadi peran negara dan peran masyarakat itu sedikit berbeda, namun pada dasarnya memiliki persamaan untuk konservasi budaya itu sendiri. Kemudian poin berikutnya adalah all interactions with communities, groups, and applicable individuals who create, safeguard, maintain, and transmit intangible and cultural heritage should be characterized by transparent collaboration, dialogue, negotiation, and consultation, and contingent outcome. The free, prior, sustained, and informed consent. Jadi seluruh interaksi di dalam masyarakat, baik itu kelompok masyarakat, yang dilakukan untuk menjamin, kemudian menjaga, kemudian mentransmisikan sesuatu yang aktivitas budaya itu, dan menjadi bagian dari karakteristik sebagai bentuk kolaborasi, kemudian dialog, negosiasi, konsultasi, dan menjadi bagian utama dalam keberlanjutan dan
informasi ya, penyebaran informasi. Jadi masyarakat di situ menjadi kuat karena budaya yang ada di situ itu terus dilaksanakan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus berkembang ya. Budaya itu terus berkembang, terus bukan monoton ya. Meskipun itu berasal dari nenek moyang, mungkin sesuatu itu tetap berkembang. Tetap pada ini adalah budaya masa lampau, namun ada sesuatu yang dikembangkan karena itu perkembangan zaman itu tentunya adalah untuk keberlanjutan ya, bukan untuk kita harus tetap melaksanakan budaya itu, tetapi tentunya ada sesuatu yang berbeda karena memang ada tuntutan perkembangan kehidupan. Kemudian yang poin kelima, aksesnya itu jadi mengakses sebagai masyarakat to the instrument object artifact sebagai instrumen peralatan atau sebagai objek atau sebagai benda, kemudian budaya dan natural space sebagai lingkungan alam, dan and places of memory whose existence, jadi sebagai bagian kenangan memori yang masih bertahan is necessary for expressing the intangible cultural heritage, sebagai untuk mengekspresikan sesuatu aktivitas budaya tak benda itu should be ensured including in situation of armed conflict. Jadi tetap dipastikan ya aktivitas terkait dengan perlengkapan budaya dan sebagainya itu tetap dilakukan meskipun dalam situasi konflik. Customary practices governing access to intangible cultural heritage should be fully respected, even when this may limit broader public access. Jadi memiliki akses ya, meskipun itu tertutup, misalnya ada peperangan dan sebagainya, itu harus diberikan akses khusus terkait dengan masyarakat yang ingin menikmati peninggalan seni budaya tak benda ini. Jadi memberikan, meskipun ada konflik, meskipun ada peperangan, tetapi terkait dengan budaya ini diberikan diberikan pemahaman terhadap bagaimana mereka diberikan akses, masyarakat ya sebagai the owner ini memiliki akses termasuk di situ. Kemudian poin ke-6, each community group individual should access the value of its own intangible cultural heritage and its intangible cultural heritage. Jadi masyarakat, kelompok masyarakat itu yang menciptakan budaya tersebut seharusnya mendapatkan keuntungan dari aktivitas konservasi yang mereka lakukan. Jadi of the moral and material interest resulting from such heritage, and particularly from its use, research, documentation, promotion, or adaptation by members of the communities or others. Jadi harus masyarakat di situ harus mendapatkan manfaat ya dari aktivitas perlindungan yang mereka lakukan, tentunya dari penggunaannya mungkin untuk penelitian, untuk dokumentasi, promosi dan sebagainya, mereka harus mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi bukan dikomersialkan, tapi ini menjadi sebuah manfaat ya. Entah itu misalnya kalau misalnya untuk research, penelitian ya, peneliti itu mereka tinggal di rumah-rumah warga, makan di situ dan sebagainya untuk melakukan aktivitas penelitian mereka selama mereka melakukan penelitian. Jadi mendapatkan manfaat dari aktivitas mereka dari para peneliti itu. Kemudian yang poin ke-8 adalah the dynamic and living nature and intangible cultural heritage should be continuously respected. Dinamika dan kealamian dari seni budaya yang tak benda ini harus secara berkontinu dihargai ya. Jadi nilai-nilai kelokalan, nilai-nilai kekhasan seharus menjadi perwakilan
constitutes harus mewakili perhatian dan obstacles dan halangan in safeguarding of intangible cultural heritage. Jadi sebagai perlindungan ya, untuk sebagai perlindungan dari peninggalan sejarah itu sendiri. Jadi keberagaman, dinamika, dan kealamian, nilai-nilai kealamian itu menjadi sesuatu yang harus dihargai secara berkelanjutan, secara terus-menerus, ya, lintas generasi. Ya, tentunya adalah untuk menjaga nilai kelokalan, nilai kekhasan dari budaya itu sendiri. Kemudian poin ke-9 adalah masyarakat harus berhati-hati memberikan akses secara langsung maupun tidak langsung, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Potential definitive impact of any action, memiliki potensi atau mungkin sedikit dampak yang dilakukan sebagai akibat dari aktivitas yang mereka lakukan. Jadi mereka itu memberikan sebuah gambaran terkait dengan akses yang harus hati-hati dari masyarakat sehingga tidak memunculkan sebuah permasalahan, baik itu dampak, kemudian dampak secara langsung maupun tidak langsung, jangka panjang, jangka pendek, mungkin memberikan dampak yang lain yang sifatnya potensial maupun yang sudah diprediksi. Jadi harus diperhatikan. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin ke-10 adalah communities and group where applicable, individuals should play a significant role in determining what constitutes to their intangible cultural heritage. Jadi mewakili ya, masyarakat itu sebagai perwakilan, mewakili untuk determine, untuk mengetahui berbagai ancaman terhadap peninggalan sejarah tak benda itu, including the decontextualization, commodification, and misrepresentation. Jadi terkait dengan konteks yang memang perubahan kontekstual, kemudian komodifikasi itu menggabungkan budaya dan sebagainya sehingga tidak original kembali, kemudian misrepresentasi sesuatu yang berbeda of it deciding how to prevent and mitigate such terjadi. Bagaimana mereka itu mengidentifikasi, bagaimana itu mereka berupaya mencegah dan agar ancaman-ancaman yang berasal dari luar itu tidak berkelanjutan. Jadi seperti itu. Poin ke-11 adalah cultural diversity. Jadi memberikan sebuah gambaran keberagaman budaya yang memang terkait dengan norma, terkait dengan sensitivitas masyarakat yang ada di situ, kemudian gendernya, equity, keseimbangan antara masyarakat di dalam masyarakat itu, antara yang kaum perempuan maupun laki-laki, kemudian muda, keterlibatan anak-anak muda di situ, kemudian identitas dari kelokalan itu sendiri harus didesain dan implementasikan dalam menjaga untuk keberlanjutan dari sejarah seni budaya yang ada di situ. Kemudian poin terakhir adalah the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity. Jadi memiliki aspek terhadap kemanusiaan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari kerjasama secara bilateral maupun regional maupun lintas internasional ya, yang where applicable individuals should never be aliened from their own intangible culture. Jadi mereka menjadi sebuah menjadi pemersatu budaya sehingga tercipta sebuah satu pemikiran bersama terhadap upaya untuk menjaga dan mengkonservasi sejarah budaya yang tak benda itu sendiri. Jadi ada perlu kerjasama antara bilateral maupun subregional maupun internasional ya, dalam kerangka untuk konservasi nilai-nilai sejarah itu sendiri. Jadi ada 12 poin penting terhadap prinsip-prinsip etik
dalam konservasi budaya peninggalan sejarah ya tak benda yang memang harus diimplementasikan dalam rangka untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sendiri. Jadi ada 12 prinsip dan ini menjadi acuan pengelolaan terhadap proses-proses pengembangan budaya masyarakat yang memang tak benda ini untuk dikembangkan khususnya untuk pariwisata. Jadi apabila budaya ini terus berkelanjutan, tentunya akan menjadi sesuatu yang daya tarik dan tentunya akan menarik wisatawan datang ke situ sehingga memberikan manfaat yang added value dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat akan mendapatkan benefit ya, secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akan tercipta sebuah pola-pola konservasi, pola-pola pemanfaatan budaya yang memang berkelanjutan. Jadi peran pariwisata di sini adalah memberikan sebuah nilai added value terhadap budaya-budaya itu sendiri. Itu yang menjadi concern dari pariwisata budaya. Dan 12 prinsip ini tentunya harus diimplementasikan dan sebagai tugas adik-adik semua coba ambil satu video dari YouTube yang dapat diterapkan ke dalam satu prinsip saja. Ambil dari 12 prinsip ini, ambil satu saja untuk menganalisis secara bebas. Mungkin hanya 2 lembar saja secara bebas menganalisis video yang terkait dengan intangible cultural heritage. Jadi seni peninggalan sejarah budaya yang tak benda. Jadi bisa dilihat di YouTube, mungkin ada yang bisa mencari di YouTube. Kemudian dari video itu bisa dianalisis dengan satu prinsip saja secara bebas. Ya mungkin hanya 2 lembar saja itu maksimal untuk ditampilkan dianalisis ya. Kemudian dalam konteks pariwisata ya, tentunya nilai tambah added value dari pariwisata itu bentuknya seperti apa, itu diambil dari satu video di YouTube sih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan yang saya lakukan, yang atas mungkin perkataan saya yang kurang berkenan di hati adik-adik semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.